kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan? Apakah kita sudah meminta petunjuk daripada Tuhan? Sudah melakukan petunjuk daripada Tuhan? Atau kita hanya meminta saja, namun ketika Tuhan memberikan solusi, kita tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami terus bersyukur untuk semua kasih setiamu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana pada saat ini karena pertolongan Tuhan. Dan kami sebentar lagi mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan semua kami yang mendengarkannya, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa kami pakai dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berharap bahwa kita tetap dalam keadaan sehat-sehat saja, dimanapun kita berada, biarlah Tuhan yang tetap menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kunci meraih kemenangan. Saudara, tentunya saya dan saudara pastinya tentunya kita mau semua kita menjadi seorang pemenang. Namun, apakah kunci dari kemenangan tersebut atau suatu keberhasilan tersebut? Mungkin ada saudara yang masih sekolah, ada saudara yang masih kuliah atau bekerja, bahkan sudah menikah sekalipun. Tentunya kita semua mau menang atau mau berhasil. Kalau dalam sekolah kita mau mendapatkan prestasi, kalau kuliah kita mau mendapatkan prestasi juga dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau dalam pekerjaan kita mau mendapatkan karir yang baik, dan dalam keluarga kita tentunya juga ingin terus berhasil menjalin keharmonisan rumah tangga kita. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana kunci untuk meraih suatu kemenangan atau kunci untuk meraih suatu keberhasilan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita dengan perikop Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Dan berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dan jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Sekian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa tema kita pada saat ini yaitu kunci meraih keberhasilan. Saudara, kita akan belajar dari satu tokoh yaitu Daud. Di sini Daud adalah seorang raja Israel yang telah diurapi. Dan tentunya kalau raja, saudara, pastinya memiliki kekuasaan, pastinya memiliki kekuatan untuk memerintah negara tersebut. Nah, di sini saudara, dia memiliki masalah atau memiliki musuh yaitu orang Filistin.
Tetapi apa yang dia lakukan, meskipun Daud adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, tetapi dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya, dia tidak hanya mengandalkan kekuasaan yang dia miliki untuk memukul kalah orang Filistin. Dia meraih kemenangan, tetapi dia terus melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saudara, mari kita lihat di ayatnya yang ke-18, dikatakan di situ, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Saudara, apa yang menjadi kunci keberhasilan, kemenangan yang diraih oleh Daud untuk memukul kalah orang Filistin? Yaitu yang pertama, yaitu Daud terus meminta petunjuk kepada Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatu, sebelum dia bertindak untuk melakukan sesuatu untuk meraih kemenangan atau untuk meraih apa yang dia inginkan untuk memukul kalah orang Filistin, Daud tidak hanya menggunakan kekuasaannya saja, tetapi Daud terus bertanya kepada Tuhan. Di sini di ayat 18 dikatakan, apakah aku harus maju, Tuhan? Daud di sini bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Apakah aku harus mundur? Daud memiliki sikap yang rendah hati, meskipun dia memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagai seorang raja, tetapi dia terus bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Nah, di sini Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah orang Filistin di sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat ketika Daud bertanya kepada Tuhan apa yang dia harus lakukan dan Daud melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka di sini dia bisa memukul kalah orang Filistin. Nah, dan bahkan dia berkata di sini di ayat yang ke-19 di bagian yang ke-C dikatakan di situ bahwa Tuhan juga akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangannya, dan di ayat 20 dikatakan di situ bahwa Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ketika Daud meminta petunjuk kepada Tuhan dan Tuhan menerobos musuhnya, dan Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang bekerja dan berkarya atas apa yang dia alami pada saat itu, apa yang dia terima, apa yang dia raih pada saat itu, yaitu memukul kalah orang Filistin, dan dia menyadari bahwa itu ada campur tangan Tuhan. Saudara, itu adalah salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kunci untuk meraih kemenangan yang dilakukan oleh Daud. Dan yang kedua, apa kunci yang dilakukan oleh Daud untuk meraih kemenangannya, untuk memukul kalah orang Filistin? Yaitu saudara, yang poin kedua yaitu bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, saudara, saya tadi sudah katakan bahwa ketika dia bertanya kepada Tuhan dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia bertindak sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan tadi katakan maju, Daud pun maju. Jadi Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kunci keberhasilan, kunci Daud untuk meraih suatu kemenangan, untuk memukul kalah orang Filistin, yaitu yang pertama tadi meminta petunjuk kepada Tuhan, dan yang kedua bertindak sesuai petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Poin yang ketiga, kunci meraih kemenangan yang dilakukan oleh Daud di sini, yaitu Daud tetap melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Dia terus melibatkan Tuhan, dia terus melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan yang dia lakukan, bukan hanya melibatkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, kekuasaan, kekuatan yang dia miliki, tetapi dia tetap melibatkan Tuhan. Jadi dia bukan hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan, tapi ketika Tuhan memberikan jawaban tentang apa yang dia pertanyakan, dia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah seorang raja. Dia terus bertanya kepada Tuhan. Dia terus melakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, sehingga dia bisa meraih suatu kemenangan untuk memukul kalah orang Filistin, sehingga tempat itu dia namakan Baal Perasim. Kenapa? Karena artinya Baal Perasim ini adalah air menerobos, penerobosan. Artinya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan ke dalam kehidupan kita, ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan dan langkah kita, maka
Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan kita, dan di luar dari pikiran kita Tuhan bisa kerjakan. Seperti air yang menerobos, kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu bagaimana, tetapi Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang harusnya kita pinta, dan bagaimana Tuhan melakukannya dengan apa yang harusnya kita terima untuk mencapai keberhasilan. Tetapi dengan syarat yang saya katakan tadi, bahwa kita harus meminta petunjuk Tuhan. Kita harus meminta petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam setiap tindakan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain meminta petunjuk Tuhan, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, Daud juga berserah kepada Tuhan, dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan taat. Saudara, kalau kita berbicara dengan taat, kalau taat berarti kalau guru kita misalnya katakan A, jadi harus A, tidak boleh ke B atau ke C dan sebagainya. Tetapi harus A, itu artinya adalah taat, tidak melenceng sedikit pun, sesuai yang diperintahkan gitu. Mungkin saudara di rumah, mungkin bagi perempuan ya, misalnya kalau ketika kita masak, pasti orang tua mengatakan, kamu masak nasi ya, nanti airnya buat sebatas ini atau sekian gitu. Jikalau kita tidak mengikuti sama seperti yang diperintahkan oleh orang tua kita, oleh mama kita, tentunya ketika nasi yang kita masak itu tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Tetapi ketika kita melakukan sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh orang tua kita kepada kita, tentunya apa yang diharapkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saudara sudah mencapai keberhasilan? Apakah saudara sudah mencapai kemenangan dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau apakah kita sering hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, tolong hambamu. Tuhan, berikan aku jawaban. Tetapi ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, apakah kita sudah melakukan seperti yang dilakukan dan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita? Saudara, kita belajar dari Daud di sini tadi bahwa di ayat 25 dikatakan, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Daud bisa meraih kemenangan untuk memukul kalah orang Filistin? Itu karena dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi dia tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendaknya dan kekuatannya, tetapi apa yang dia minta sama Tuhan dan apa yang Tuhan berikan petunjuk kepadanya, dia lakukan sama persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa memukul kalah orang Filistin. Itu adalah kunci Daud untuk meraih kemenangan, untuk memukul kalah orang Filistin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak dari kita yang mungkin masih mengalami kegagalan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pembentukan, gagal dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Namun dalam kegagalan itu, apakah ada niat kita untuk mencapai atau meraih suatu keberhasilan atau kemenangan? Dan ketika ada niat itu, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan? Apakah kita sudah meminta petunjuk daripada Tuhan? Sudah melakukan petunjuk daripada Tuhan? Atau kita hanya meminta saja, namun ketika Tuhan memberikan solusi, kita tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Daud supaya kita bisa meraih suatu kemenangan yang mungkin kita tidak bisa pikirkan, bahwa begitu sulit keadaan yang kita hadapi pada saat ini, di mana pada saat ini pandemi corona juga masih belum selesai untuk menggerogoti kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi kita percaya bahwa ketika kita meminta petunjuk kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan meraih kemenangan itu. Kita pasti akan meraih keberhasilan itu. Apapun yang kita inginkan ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bukan berserah, tetapi kita seutuhnya fokus kepada Tuhan dan memberikan segala sesuatu kehidupan kita hanya dalam tangan Tuhan. Maka saya yakin
maka saya dan saudara pasti akan meraih kemenangan seperti yang Daud rasakan, seperti yang Daud alami pada saat itu. Dia bisa meraih kemenangan untuk memukul kalah orang Filistin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati kita dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita. Dan mari mulai dari saat ini, marilah kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan khawatir akan segala hal yang kita miliki, tetapi marilah kita berserah penuh kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya hidup kita tetap menjadi seorang yang pemenang dan berhasil. Amin.